Renungan Kamis 18 Desember 2025. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan dialog malaikat Tuhan dan Yusuf. Persoalan apa yang dibicarakan antara malaikat Tuhan dan Yusuf? Apakah tentang rencana Yusuf untuk meninggalkan Maria secara diam-diam karena Maria sudah mengandung? Jawabannya tidak. Saudara-saudari, mengapa Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Yusuf? Allah ingin memperjelas status Maria dan meyakinkan Yusuf soal anak yang dikandung Maria. Maka Santo Matius menegaskan bahwa pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sebagai manusia, Yusuf sangat kecewa melihat situasi yang dialami Maria. Ia mempertanyakan hal itu bukan kepada Maria tetapi dalam hatinya sendiri. Dalam situasi kebimbangan ini, malaikat Tuhan hadir dan menyampaikan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam diri Maria. Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus bukan dari hasil hubungan intim dengan laki-laki lain. Malaikat itu juga menjelaskan kepada Yusuf tentang anak yang dikandung Bunda Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika semua kenyataan itu disampaikan kepada Yusuf hanya melalui mimpi, Yusuf menanggapi semuanya itu dengan penuh iman dan menyatakan kesediaannya untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Inilah bukti orang beriman tulus hati dan taat menanggapi sejarah keselamatan Allah yang ditawarkan kepadanya. Dan dengan kesedihan itu Yusuf hendaknya memasukkan Yesus ke dalam keturunan bangsa Daud, yang memberi kepadanya nama sesuai dengan yang diperintahkan Allah sendiri, yakni Dia Immanuel. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Sikap Yusuf yang taat, jujur, rendah hati dan tulus dalam mendengar dan melaksanakan perintah Allah hendaknya mendorong kita untuk setia, taat, tulus dan jujur dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saat ini banyak orang meninggalkan imannya, keluarganya karena tidak sanggup dan bersedia menerima tanggung jawab, menerima penderitaan yang dibebankan kepadanya. Dalam situasi ini kita belajar dari Yusuf untuk tenang dan sabar, membuka diri dan siap mendengar melaksanakan sabda Allah. Perintah Allah jangan takut adalah sebuah peneguhan untuk kita agar tetap kuat menerima dan siap memikul beban tanggung jawab sampai tuntas. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membantu Tuhan mewujudkan rencana keselamatan Allah di dunia. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberi nama, menjaga dan merawat anak-anak sesama, teristimewa merawat iman kita akan Yesus Kristus. Semoga kita bertahan komit dan tetap teguh dalam iman dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh.